Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah tulisan yang super insightful dari Pena Motivasi. Gini ya, di dunia yang serba cepat dan selalu terhubung sekarang ini, gampang banget kan ngerasa capek karena terus-terusan dikelilingi sama hal negatif, gosip, atau drama orang lain. Seringkali kita jadi kehilangan arah cuma gara-gara terlalu sibuk ngeliatin apa yang salah di sekitar kita. Nah, materi yang bakal kita bahas hari ini ngasih satu solusi yang simple banget, tapi percayalah, efeknya luar biasa membebaskan. Coba deh jujur, pernahkah Anda merasa lelah melihat keburukan orang lain? Pasti pernah kan? Kita sama-sama tahu rasanya. Misalnya nih, Anda lagi berusaha jadi versi terbaik dari diri sendiri. Entah itu di kerjaan, di lingkungan pertemanan, atau di kehidupan spiritual. Tapi terus, Anda ngelihat, ada aja orang yang kayaknya nggak peduli. Orang-orang yang di luar kelihatan alim, tapi di belakang sibuk ngegosip atau nggak bisa lepas dari layar handphone mereka. Rasa frustrasi kayak gini tuh nyata dan wajar banget loh. Oke, yuk langsung kita selami masalah ini lewat satu cerita yang pasti relate banget buat kita semua. Masuk ke bagian pertama kita, kekecewaan di tempat ibadah. Sumber kita menceritakan tentang seorang anak muda yang tadinya rajin banget beribadah, tapi tiba-tiba aja datang ke ayahnya dan bilang kalau dia mau berhenti total, nggak mau datang lagi. Waktu ayahnya yang kaget nanya kenapa, jawaban si anak ini bener-bener ngena banget sama masalah yang sering kita alamin. Keluhannya tuh spesifik banget, dia melihat kemunafikan. Dia datang ke sana buat cari kedamaian, tapi apa yang ditemukan? Orang-orang yang fisiknya doang di situ, tapi pikirannya entah kemana. Ada yang asik main gadget, ada yang sibuk ngomongin aib orang lain. Jadi si anak ini kehilangan motivasi bukan karena tempatnya, tapi karena dia membiarkan dirinya terganggu sama kesalahan orang-orang di sekitarnya. Familiar kan? Lanjut ke bagian kedua, tantangan segelas air. Mendengar keluhan anaknya yang lagi emosi itu, sang ayah ternyata nggak marah. Dia justru ngasih satu tantangan yang unik banget sebelum ngizinin anaknya berhenti. Coba bayangin tantangannya. Ayahnya bilang gini, ambil segelas air, isi sampai penuh banget, terus bawa keliling pura. Dan aturan mainnya cuma satu, nggak boleh ada satu tetes air pun yang tumpah. Aneh kan? Maksud saya, ini tugas fisik yang rasanya nggak nyambung sama sekali buat nyelesain masalah spiritual si anak. Terus apa hubungannya segelas air ini sama rasa frustrasinya ngadepin orang-orang yang sibuk main HP? Penasaran? Mari kita lihat kelanjutannya. Si anak akhirnya nerima tantangan itu. Dan kalau kita perhatiin, ada 3 tahapan penting yang terjadi di sini. Pertama, si anak harus benar-benar memusatkan seluruh konsentrasinya ke gelas yang dia pegang. Gak bisa meleng sedikit pun. Kedua, karena dia sibuk jaga keseimbangan, secara otomatis dia harus mengabaikan semua gangguan di sekelilingnya. Dan ketiga, dia sukses, dia berhasil nyelesain misinya balik ke ayahnya tanpa numpahin setetes air pun. Jelas banget kan, proses ini butuh konsentrasi tingkat dewa. Dia nggak bisa jalan santai, dia harus benar-benar hadir di momen itu, dan fokus 100% sama tugasnya. Nah, begitu anaknya balik, ayahnya mulai nanya, gimana, tadi ada nggak orang yang sibuk main gadget? Dan jawaban si anak ini luar biasa, dia bilang, wah saya nggak tahu, soalnya pandangan saya cuma tertuju pada gelas ini. Ayahnya nanya lagi dong, terus ada nggak yang ngomongin kejelekan orang lain? Lagi-lagi, anak itu bilang dia sama sekali nggak dengar apa-apa. Kenapa? Ya karena dia benar-benar fokus jaga air di dalam gelasnya supaya nggak tumpah. Ini membawa kita ke bagian ketiga, kekuatan sebuah fokus. Disinilah sang ayah akhirnya tersenyum dan ngasih momen aha yang brilian banget. Ternyata segelas air itu adalah metafora dari tujuan hidup dan nilai diri kita sendiri. Mari kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, pas kita nggak punya fokus yang jelas, perhatian kita tuh bakal nyebar kemana-mana. Kita jadi ngelihat orang yang asik ngegosip atau sibuk sama layar HP mereka, dan ujung-ujungnya energi kita habis kesedot sama rasa kecewa. Tapi di sisi lain, pas kita punya gelas yang harus dijaga, pandangan kita otomatis tertuju ke depan. Apakah keburukan orang lain tiba-tiba hilang dari dunia? Ya enggak lah. Tapi keburukan itu hilang dari dunia kita, karena kita udah nggak ngasih ruang buat hal itu di pikiran kita. Jadi intinya, ada di pesan yang mendalam ini. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain, bikin kamu lupa sama kualitas dirimu sendiri. Ini benar-benar pelajaran inti dari Pena Motivasi. Sering banget kan, kita tanpa sadar bertingkah kayak juri buat kehidupan orang lain, sibuk menilai si A kurang ibadah atau si B banyak omong. Padahal sementara kita sibuk ngejudge orang, gelas kita sendiri mungkin malah lagi tumpah berantakan. Waktu dan energi buat ningkatin kualitas diri, malah kebuang sia-sia cuma buat ngurusin keburukan orang lain. Sayang banget kan? Oke, kita masuk ke bagian keempat. Pedoman hidup positif. Penulis dari artikel sumber kita ini nggak cuma berhenti di cerita inspiratif tadi loh. Mereka juga ngasih semacam panduan praktis, biar kita bisa terus fokus sama gelas kita sendiri. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari aturan 2 hal. Pertama, soal rahasia.
Siapa sih yang paling berhak tahu rahasia terdalam Anda? Jawabannya simple, cuma Tuhan dan diri Anda sendiri. Ini penting banget buat ngejaga pikiran supaya nggak gila cari validasi dari luar. Kedua, siapa dua orang yang paling harus Anda jaga di dunia ini? Ibu dan bapak Anda. Fokusin energi dan cinta ke sana. Terus yang ketiga, pas lagi susah, apa dua pegangan utamanya? Sabar dan berdoa. Daripada ngeluh sana-sini atau nyalain keadaan, mending balik ke kekuatan di dalam diri sendiri. Lanjut ya, ada dua hal yang benar-benar nggak perlu Anda risaukan, rezeki dan kematian. Kenapa? Karena menurut sumber kita, dua hal itu 100% ada di tangan Sang Pencipta. Udahlah berhenti pusingin hal yang di luar kendali kita. Sebaliknya, ada dua hal yang wajib banget dilupakan selamanya. Satu, lupakan kebaikan yang pernah Anda lakuin ke orang lain, biar nggak pamrih. Dua, lupakan kesalahan orang lain ke Anda biar nggak nyimpen dendam. Percaya deh, nginget-nginget salah orang cuma bakal bikin Anda kembali terganggu sama gosip di pura tadi. Sebagai penutup dari panduan ini, penulis ngasih aturan 3 hal. Fokuslah ke 3 sifat yang bakal bikin kualitas diri Anda makin bersinar. Sabar, tabah, dan dermawan. Nah, ketiga sifat inilah isi dari gelas air Anda yang sebenarnya. Terus gimana biar bisa fokus tanpa keganggu? Perhatiin siapa yang ada di lingkaran terdekat Anda. Deketin 3 tipe orang ini. Mereka yang ikhlas, setia, dan jujur. Punya lingkungan yang tepat itu benar-benar bakal ngebantu banget buat ngejaga keseimbangan gelas Anda. Dan akhirnya, kita sampai di penghujung penjelasan kali ini. Cerita dari pena motivasi ini simple banget, tapi rasanya kayak benar-benar nampar realita kita sehari-hari ya. Udah saatnya kita berhenti ngebiarin kelakuan orang lain ngedikte kebahagiaan dan ketenangan pikiran kita. Jadi, sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting ini buat Anda renungkan. Apakah Anda akan mulai fokus pada gelas Anda hari ini? Teruslah melangkah, jaga keseimbangan itu, dan biarkan suara bising di luar sana memudar dengan sendirinya. Terima kasih udah nongkrong dan belajar bareng saya hari ini. Sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.